Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Myanmar kini tengah menghadapi gejolak politik dengan adanya kudeta militer terhadap pemimpin negaranya, yaitu Aung San Suu Kyi. Penahanan terhadap Suu Kyi hingga 17 Februari mendatang membuat kondisi sosial politik di Myanmar semakin memanas. Tentunya masalah ini sangat berpengaruh terhadap hubungan Myanmar dengan negara lain, termasuk Indonesia. Selama ini meski bukan menjadi mitra ekspor-impor utama Indonesia, gejolak politik Myanmar diprediksi bakal mempengaruhi ekspor Indonesia ke sana. Dikutip dari beberapa sumber, dikatakan ekspor Indonesia ke Myanmar terbilang bagus pada awal tahun ini. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor ke negeri Seribu Pagoda itu naik menjadi 38,2 juta US dollar dibandingkan bulan sebelumnya. Dalam hal kenaikan nilai ekspor, Myanmar telah menduduki peringkat kedua. Myanmar hanya kalah dari Thailand yang naik menjadi 60,4 juta US dollar. Namun dengan adanya kudeta yang terjadi di Myanmar, bagaimanakah nasib ekspor Indonesia itu? Menurut Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Bapak Suharyanto, dalam keterangan pers Senin 15 Februari 2021, beliau mengatakan, "Saya tidak bisa menduga, tapi kemungkinan besar ia berpengaruh. Kemungkinan besar akan mempengaruhi ekspor kita ke Myanmar dalam bulan-bulan berikutnya." Kendati demikian, kontribusi ekspor Indonesia ke Myanmar tidak begitu besar jika dibandingkan dengan negara lain. Jadi ini untuk catatan saja, karena memang kontribusi ekspor kita tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan negara lain, katanya. Myanmar kini sedang panas-panasnya. Seperti yang sudah kalian ketahui, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dan memberlakukan kondisi darurat setelah melakukan penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar, termasuk pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau LND, yaitu Aung San Suu Kyi. Rekaman video yang disiarkan televisi militer mengumumkan bahwa keadaan darurat akan berlaku selama 1 tahun. Pengumuman keadaan darurat tersebut dikeluarkan setelah pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditangkap dan ditahan oleh militer Myanmar pada Senin 1 Februari lalu. Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar, Win Myint, dan beberapa tokoh senior dari Partai Nasional Liga for Demokrasi atau LND juga ditahan oleh militer Myanmar. Disebutkan pula bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Panglima tertinggi militer Myanmar, yaitu Jenderal Min Aung Hlaing. Militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw mengatakan penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar itu untuk merespon kecurangan pemilu. Mereka juga mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas negara. Mereka juga menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar atau USC telah gagal menangani ketidakberesan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November tahun 2020 lalu. Kondisi Myanmar yang dilanda kudeta makin hari kian mencekam. Menurut laporan dari sejumlah media asing, pemerintah militer makin banyak mengerahkan militer dan kendaraan-kendaraan lapis baja di jalan utama kota-kota negeri itu. Mungkin ini terkait demonstrasi yang telah terjadi 12 hari berturut-turut dari masa anti-kudeta Aung San Suu Kyi. Mereka meminta Suu Kyi yang ditahan oleh militer sejak 1 Februari lalu dibebaskan dan pemerintahan sementara militer diakhiri. Jenderal Militer Min Aung Hlaing, pemimpin tertinggi militer, mengatakan tindakan efektif akan diambil terhadap orang-orang yang merugikan negara, seperti melakukan pengkhianatan melalui kekerasan,
Ujarnya seperti yang dikutip dari Reuters. Tank militer telah dikerahkan ke Yangon, kota utara Myitkyina, dan Sittwe di barat. Tentara juga membantu polisi, termasuk Divisi Infanteri Cahaya ke-77 yang sebelumnya dituduh bertanggung jawab pada pembantaian etnis minoritas dan kekerasan terhadap pelaku protes di masa lalu. Sementara itu, di hari yang sama, demonstrasi tetap masih terjadi. Meski demikian, jumlah massa yang turun lebih sedikit. Belum diketahui secara jelas apakah warga merasa terintimidasi dengan keberadaan tentara. Polisi terlihat menutup markas besar Partai Aung San Suu Kyi, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi atau LND, dan menggeledah semua pengunjuk rasa yang berada di dekat kantor tersebut. Pada hari Minggu, militer Myanmar menerbitkan amandemen hukum pidana yang disebut media bertujuan untuk membungkam perbedaan pendapat. Jaringan internet pun juga masih dimatikan hingga hari ini. Hal ini membuat kritik tajam bermunculan, seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat, kata pelapor khusus PBB Tom Andres di Twitter. Partai Aung San Suu Kyi telah memenangkan pemilu pada tahun 2015 dan pemilu terbaru pada tanggal 8 November tahun 2020. Tetapi militer Myanmar mengatakan pemungutan suara itu curang dan menggunakan keluhan itu untuk membenarkan kudeta. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.